Ajibtu min Cipasung. Saya kagum terhadap pondok pesantren Cipasung. Ala tafaddulihi, atas keutamaan dari pondok ini. Yang tadi sudah dijelaskan dari manaqibnya, yang santri-santrinya luar biasa jumlahnya, kiprahnya di masyarakat. Tapi malam hari ini saya lebih kagum karena saya merasakan kehangatan pondok pesantren Cipasung, lidhaifihi mukrimun, kepada tamunya begitu memuliakan, adzim masyayikhahu, maka muliakanlah para masyayikh dan guru-guru di pondok pesantren Cipasung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Abun Bunyamin Rukhyat, Rais Syuriah PBNU, al-mukarram Kiai Haji Komarudin Rukhyat, dan para putra-putra al-maghfurlah Kiai Haji Rukhyat, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Juhadi, Ketua PCNU, wabil khusus Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, dan juga tadi ada Ibu Bupati hadir, Bapak Sekda dari Polres Kota maupun dari Kabupaten, dari Dandim atau yang mewakilinya, hadirin seluruh keluarga besar Cipasung yang tadi sudah diwakili sambutannya oleh Kiai Uyan. Masya Allah, yang walaupun banyak konflik tapi tetap menarik. Saya tidak tahu itu kalimat itu maksudnya Kerawang apa mana itu. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di pesantren yang penuh barakah ini. Yang tadi sejak awal sambutan baik dari Kiai Abun maupun dari Kiai Kokom yang menjelaskan manaqib Kiai Rukhyat dan Kiai Ilyas, termasuk dari Kang Uyan dan juga dari Kiai Juhadi, semuanya saya rangkum dalam 6 bait syair saja. Ya. Intinya memang kita semua harus kagum dengan Cipasung, kagum dengan masyayikh-masyayikhnya, kagum dengan khidmahnya terhadap ilmu dan Nahdlatul Ulama. Dan kita semua semoga yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari pondok Cipasung ini,
pada saat kita menghadiri haul dari guru-guru kita. Makanya supaya suasana semangat, kita baca burdah dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ajibtu min Cipasung ala tafaddulihi lidhaifihi mukrimun azim masyayikhahu ya wa alimus sundawi ajengan ruhiyatina musniduna fil ulumi anta nawartahu ya wa ajengan Ilyasa ahammu marja'ina wa bunyamin qudwatun siyama khidmatuhu ya linahdatil ulama mustamsikuna biha innal muhibba lima yuhibbu hafidhuhu ya Rabb wa innama alimun madama fi khidmatin lihadhil jam'iyah fasalimun dinuhu ya Rabbi Ya Rabbi barik lana wa kulli man hadaru bi barakatil ma'hadi adim mahabbatahu ya Ajibtu min Cipasung. Saya kagum terhadap pondok pesantren Cipasung. Ala tafaddulihi, atas keutamaan dari pondok ini. Yang tadi sudah dijelaskan dari manakibnya, yang santri-santrinya luar biasa jumlahnya, kiprahnya di masyarakat. Tapi malam hari ini saya lebih kagum karena saya merasakan kehangatan pondok pesantren Cipasung lidhaifihi mukrimun, kepada tamunya begitu memuliakan, azim masyayikhahu, maka muliakanlah para masyayikh dan guru-guru di pondok pesantren Cipasung ini. Wa alimus Sundawi, dan adalah orang alim dari tanah Sunda, dari Tatar Sunda.
ajengan ruhyatina, yakni ajengan ruhyat kita. Musniduna fil ulum, beliau adalah sanad kita semua fil ulum, dalam ilmu agama yang tadi sudah dijelaskan oleh salah satu alumninya. Anta nawwartahu, semoga engkau selalu sinari kubur beliau yang ada di sini. Wa ajengan Ilyasa, dan ajengan Ilyas Ruhyat, ahammu marja'ina, adalah rujukan kami yang paling utama dalam hal berkhidmah, dalam hal ber-NU. Wa Bunyamin qudwatun, dan ajengan Bunyamin serta ajengan Komarudin dan ajengan-ajengan yang lain adalah qudwatun, panutan kita. Siyama khidmatuhu, terutama dalam berkhidmah di masyarakat lewat pesantren dan lewat Nahdlatul Ulama. Linahdatil ulama mustamsikuna biha, beliau dari mulai ajengan Ruhyat, ajengan Ilyas Ruhyat, sampai putra-putra, sampai cucu-cucu, cucu ponakan, cicit, semuanya berpegangan termasuk para santrinya kepada organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu. Kalau tadi Kang Uyan bilang, buktikan kalau Anda cinta pada Ponpes Cipasung, anaknya masukkan ke Cipasung, kan begitu kan? Maka kalau santri Cipasung mengaku cinta kepada guru-gurunya yang juga berkhidmah pada Nahdlatul Ulama, maka santri-santri Cipasung harus membuktikan innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu, yang mengaku santri Cipasung harus masuk kepada Nahdlatul Ulama. Siap? Dari pelajar jadi Ibnu, masuk IPPNU yang perempuan. Nanti lebih dewasa masuk Ansor yang laki-laki, yang perempuan masuk Fatayat. Semakin dewasa lagi nanti masuk NU, dan juga nanti masuk Muslimat. Jadi apapun tidak masalah. Jadi ketua PCNU alhamdulillah, jadi ketua Ansor alhamdulillah, jadi pengurus biasa juga alhamdulillah. Yang penting kita bisa mengikuti jejak para masyayikh kita, berkhidmah lewat pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Dalam syair yang kelima saya katakan, wa inna ma'alimun, karena sesungguhnya orang alim, madama fi khidmatin, selama dia mau berkhidmah, lihadihil jam'iyah, kepada jam'iyah ini yakni Nahdlatul Ulama, fasalimun dinuhu, insyaallah agamanya selamat. Maka terakhir saya berdoakan, ya Rabbi barik lana wa kulli man hadaru, ya Allah berkailah semua yang hadir malam hari ini. Yang dari Kerawang 1 bis, yang dari Tangerang berapa? 2 bis, belum yang dari mana-mana susah payah kemari. Saya bisa membayangkan, tadi telepon pada saya Katib Surya Jakarta Barat, alumni Cipasung, Ki Suhairi Gaos. Mana orangnya tadi itu? Ki Suhairi dari Jakarta tadi malam kemari 7 jam, perjalanannya jauh. Semua yang hadir dari manapun, insyaallah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala bibarakatil ma'hadi, sebab berkahnya pesantren ini, adim mahabbatahu, maka senantiasa jagalah rasa cinta Anda terhadap pesantren Cipasung ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah syair saya yang saya tulis sambil mendengarkan tadi pidatonya Kang Uyan, itu saya tulis itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita semua bersyukur bisa hadir hormat pada haulnya ulama, yang memang beliau pantas dipanggil sebagai ulama, yakni Kiai Ilyas Ruhyat dan Kiai Ruhyat ayah beliau.
Ulama itu saudara-saudara, Bapak Ibu, adalah sebuah kompetensi, bukan profesi, Kang Uyan. Kalau ada orang menganggap ulama itu profesi, keliru. Sampai-sampai di KTP-nya ditulis profesi ulama. Jangan-jangan itu KTP-nya Kang Uyan profesi mubalek kondang. Dari Karawang. Ulama itu kompetensi. Orang yang memang memiliki kompetensi, yang pertama kompetensi ilmu. Yang kedua, orang layak disebut ulama karena memiliki kompetensi yang kedua itu karena akhlak. Itulah yang kemudian dulu Ki Sahal Mahfud guru saya, Rais Am, yang melanjutkan Kiai Ilyas Ruqyat Allah yarham. Jadi sebagai santrinya Rais Am yang lebih muda, saya harus datang ke sini, Kiai. Karena guru saya Kiai Sahal Mahfud dulu wakilnya Kiai Ilyas Ruqyat. Dan beliau menggantikan atau melanjutkan estafet daripada Kiai Ilyas Ruqyat. Maka saya harus ke sini. Beliau katakan al-qiyai wal ulama kan fi zamanil madhi man lahu al-ilm wal adab. Dulu orang baru dipanggil kiai atau ulama kalau yang bersangkutan punya ilmu dan punya akhlak. Punya ilmu saja tidak punya akhlak tidak pantas dipanggil ulama. Apalagi ilmu enggak, adab enggak ada. Ilmu saudara-saudara didapat karena banyaknya seseorang mau belajar. Dalam satu syair saya katakan, ya, wala suhbatun akhdhun bidinin wal adab. Adapun suhbah dengan para ulama, tujuannya adalah akhdhun bidinin wal adab, adalah mencontoh dari guru kita bagaimana beliau beribadah dan akhlak beliau. Sementara dalam hal ilmu cara mendapatkannya, wa ilal ulumi bidarsiha faltaftuni, dalam Bahar Kamil. Wala suhbatun akhdhun bidinin wal adab wa ilal ulumi bidarsiha faltaftuni. Kalau Anda pengen mendapatkan ilmu, ilmu didapat dengan belajar. Dari mana belajarnya? Ya dari para ulama. Sebab belajar ilmu kalau tidak lewat ulama bahaya. Kata seorang ulama dari tanah Andalusia, namanya Imam Asy-Syatibi. Syatibi itu nama daerah di Spanyol. Orang Spanyol bilang Jativa. Saya alhamdulillah 2 kali ke Spanyol. Habis kegiatan seminar dari Maroko, jalan-jalan saya ke Spanyol. Dulu jadi santri, saya ngelalar Alfiah. Ini katanya yang ngarang orang Spanyol. Siapa namanya? Imam Ibnu Malik. Santri Cipasung pasti hafal. Qala Muhammadun numaliki Rabbillaha khairah. Nah, itu dikarang oleh ulama yang asalnya dari Spanyol. Zaman jadi santri, saya dulu mikir, saya pengen ke Spanyol, pengen tahu kok ada orang dari Spanyol bisa ngarang ilmu nahwu luar biasa. Keturutan saya ke Spanyol 2 kali. Alhamdulillah. Asy-Syatibi, Imam Syatibi, madhabnya Maliki, menulis kitab usul fikih yang terkenal namanya Al-Muwafaqat. Saya tadi diberitahu Kang Uyan karo Abah Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Ruqyat ahli usul fikih. Maka saya senang berbicara tentang kitab usul fikih, salah satunya malam hari ini.
Ditulis oleh seorang ulama bernama Imam Syatibi. Beliau katakan, kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu saudara-saudara, ilmu itu adanya di hati para ulama. Tidak ada ilmu itu ditulis di kitab, tidak. Maka zaman dulu metode pencarian ilmu semuanya lewat imla. Guru bicara kemudian diimla, didikte. Karena apa? Karena kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di mana? Di dalam hati para ulama. Tsumman taqala ilal kutub, barulah kemudian ditemukanlah apa yang disebut kertas ini. Mulailah kemudian kitab-kitab ditulis di kertas. Tapi jangan salah, walaupun kitab ditulis di kertas, biar bagaimana kata Imam Asy-Syatibi, wa mafatihuha bi aidir rijal. Kunci untuk mempelajari ilmu bi aidir rijal, tetap di tangannya para ulama. Artinya kalau mau paham ilmu harus ngaji dari guru. Itu pentingnya sanad, kata Kiai Uyan. Sekarang banyak orang yang belajar cari ilmu soalnya kahati bilailin, seperti pemungut kayu bakar di malam hari. Bahasa Arabnya hati bilailin. Orang yang mencari ilmu dengan cara seperti memungut kayu bakar di malam hari, itu kan malam hari gelap. Orang cari kayu bakar, dia tidak bisa membedakan ini sebenarnya kayu bakar apa tai onta. Sama-sama keras. Itulah perumpamaan orang yang belajar tidak lewat guru, tidak lama mulazamatus syuyuh, ngelalar ilmu seperti santri dulu 6 tahun tamat aliyah, bahkan ada yang nambah lagi ngaji. Sekarang orang maunya instan, seperti makan mie instan. Mentang-mentang sudah punya gadget, cari informasi langsung dari Mbah Google, dari internet, dari YouTube. Akhirnya salah mencari ilmu. Itulah yang saya katakan, sekarang kalau kita salah menaruh anak di pondok saja bisa salah itu sanad ilmunya. Apalagi tidak dipondokkan, belajarnya dari YouTube, dari Google. Ma'aksarad du'ata min ulamal yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi ya Rabbi. Ya hasratan lil Google akhidus sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi ya Rabbi bil. Ma'aksarad du'ata min ulamal yutubi. Betapa banyak zaman sekarang penceramah-penceramah kondang yang terkenal di YouTube. Saya tidak tahu santri Cipasung ada yang terkenal di YouTube, ada? Belum ada, belum. Insyaallah menyusul dari Kerawang. Tapi sayangnya mereka yang terkenal di YouTube ini dijadikan panutan
padahal fa'afta bil masyhadi bila raja'il kutubi. Seringkali mereka berfatwa hanya melihat apa yang dilihat fenomenanya bil masyhadi bila raja'il kutubi, tapi mereka tidak memiliki referensi kitab karena ngajinya kurang lama. Ini bahaya. Sementara sudah kadung terkenal. Ya hasratan lil Google akhidus sababi. Wahai merugilah orang yang menjadikan Mbah Google akhidus sababi sebagai sabab ilmunya, tidak lewat ngaji dengan ulama tadi. Padahal wa innamal ilmu itu saudara-saudara bil isnadi wat talabi, harus pakai proses ngaji dan mencari. Apa bedanya? Ada orang bertanya, Pak, bukannya sekarang kita akan lebih mudah mencari informasi ilmu lewat HP? Boleh, tapi orang mencari lewat HP, Google, YouTube, itu sebaiknya hanya untuk bantuan, bukan untuk akhidus sabab. Biar bagaimana tradisi yang ada di pesantren dalam mencari ilmu, tradisi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dalam tradisi ilmu, ini adalah tradisi paling baik dalam mencari ilmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para santri, para alumni, saya termasuk yang terus berkata, kalau Anda pernah menjadi santri di pesantren, alumni pesantren manapun belajar agama, maka beruntung. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ilmu yang kita dapat di pesantren itu sanadnya jelas. Tadi itu guru kita jelas, Kiai Ruhyat mengaji dengan Kiai Muhammad Sobandi. Kiai Sobandi santrinya Kiai Syekh Mahfud Termas, santrinya Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil, Syekh Mahfud Termas, santrinya tadi ulama-ulama yang disebut di Mekah seperti Syekh Zaini Dahlan, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, yang saya merasa bersyukur alhamdulillah memiliki intisab dengan beliau, karena kakek buyut saya adik Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi bernama Muhammad Nawawi bin Umar, kakek saya Abdullah bin Umar. Kira-kira kakek saya itu kayak Kiai Bunyaminnya, Syekh Nawawi kayak Kiai Ilyasnya, kira-kira begitu. Ini jelas sanadnya, karena yang diajarkan adalah faham ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan faham wasatiyah. Sekarang kata ketua PWNU, tantangan kita berbeda dengan dulu. Justru dengan hebatnya sosial media tadi, YouTube, Google, orang jadi belajar agama malas. Yang didapatkan itu sekarang adalah imma bisa jadi mereka menjadi muslim yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan kaku. Kaku itu bisa dua, Pak Wakil Bupati. Pertama, kaku itu bisa radikal, atau kaku itu bisa tekstualis. Yang radikal biasanya fatwanya keras, bisa menghalalkan darah orang yang berbeda paham padahal sama-sama Islam, apalagi yang non muslim. Saya tahun 2016 diundang pengajian ke Belanda. Lalu di saat saya istirahat, saya menyetel Al Jazeera di Belanda. Itu persis Piala Eropa. Ada berita bahwa di Irak itu ada orang menembaki orang yang sedang menonton final Piala Eropa. Ketika menembak sambil takbir. Kalau di sini kan takbir mendengar qori baca Quran tadi. Di sana takbir menembak orang. Yang ditembak itu Islam juga. Dor 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 dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya di berita Al Jazeera itu ditayangkan yang menembak ini adalah Daesh, atau di sini disebutnya ISIS. Waktu diinterogasi oleh polisi Irak, kenapa Anda bunuh mereka itu? Apa salahnya? Kata kelompok ini,
mereka salahnya melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Ditanya polisi, dosa besarnya karena nonton bola. Nah, padahal tadi Kiai Rukyat senang main bola ya kiainya. Ditanya, kenapa kok main bola kok jadi dosa besar? Karena yang main bola pasti pakai celana pendek, dengkulnya kelihatan, auratnya kelihatan, maka dosa besar. Yang nonton juga dosa besar, kecuali yang main bola pakai sarung atau pakai gamis. Waduh, bayangkan, rupanya mereka ini belajar dari guru yang pahamnya kaku. Saya mau tanya santri Cipasung, ayah nu main bola ayah? Alhamdulillah, berarti di sini kiainya memperbolehkan main bola, tidak menganggap itu dosa besar. Bayangkan kalau ketemu paham begini, nonton bola aja dianggapnya dosa besar. Nanti akan muncul lagi fatwa yang menganggap orang yang bekerja sama dianggapnya dengan orang non muslim, apalagi berbaik juga halal darahnya. Itulah yang kemudian jadi pengikut-pengikut ISIS, Daulah Islamiyah yang juga sebagian ada di Indonesia. Pernah kantor polisi di Cirebon, orang sedang sholat Jumat dibom. Betul ya Pak Polisi ya? Lah ini nih paham semacam ini, itu didapat dari internet dan YouTube. Saya bersyukur jadi pengurus NU bisa banyak keliling dunia. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Afghanistan, Kabul. Bertemu dengan ulama-ulama Kabul, juga bertemu dengan top pemimpin-pemimpin di sana, pemimpin-pemimpin top di sana, menteri dalam negerinya yang juga wakilnya ya Amirul Mukminin Syekh Hibbatullah Akhundzada, menteri pertahanan dan lain-lain yang kita kenal Taliban. Ketika saya datang ke sana ya saya tahu bahwa mereka juga kadang-kadang pandangannya agak kaku, tapi ternyata selama ini banyak orang yang salah. Kita menganggap Taliban itu ISIS padahal bukan. Justru pada saat pertemuan itu saya baru tahu bahwa ya ISIS itu ada sendiri dan minoritas di sana. Ini juga yang sering ngebom sana ngebom sini. Dan orang Indonesia banyak yang terpengaruh ISIS semacam ini, berangkat ke Syria, berangkat masuk lewat Turki dan lain sebagainya. Dari mana mereka terpengaruh? Mereka terpengaruh minal YouTubi wa minal Googli. Bahaya apa tidak kira-kira? Bahaya. Maka ini saya jelaskan di sini. Ekstrim kanan juga bisa jadi orang yang kaku memang tidak sampai membunuh. Seperti ISIS yang tadi di Afghanistan, di Pakistan, atau di Irak, atau juga bahkan di Mesir. Di Mesir, saya tahu sendiri, karena saya bertemu dengan mufti Mesir, ada di daerah Sinai Utara orang sedang sholat Jumat. Saudara-saudara sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov, kemudian ditembaki. Yang menembaki juga menggunakan takbir Allahu Akbar, dor 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 dor. ISIS. Ini udah radikal kelas berat. Ada radikal yang lebih levelnya di bawahnya. Tidak sampai membunuh, tapi menganggap orang yang berbeda dengan dia itu dianggapnya musuh. Setidaknya tidak perlu ditegur. Ini biasanya orang yang cara pandangan keagamaannya harfian, tekstualis. Apa namanya? Tekstualis kaku, Pak. Dikit-dikit menganggap orang bid'ah. Atau selawatan lagu Sunda bid'ahnya. Kan begitu kan? Padahal ya orang sini kalau selawatan memang lagunya lagu Sunda. Kayak tadi tuh selawatannya Robibil, kalau di Sunda kan jadinya Sunda. Wa alimu Sundawi ajengan i ruhyatina lidai
musniduna fil ulum mi antana wartahu ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha wajangan Ilyasa ahammu marja'ina wa bunyamin qudwatun siyama khidmatuhu ya Rabbi bil Kalau orang yang pandangannya kaku, harfian, tekstualis, sholawat begini nggak boleh. Sebab katanya sholawat itu cuma satu modelnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina nggak boleh. Apalagi sholawat nariyah, apalagi sholawat-sholawat yang lain. Untung kita ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pandangannya luas. Kenapa luas? Karena belajarnya usul fikih. Usul fikih itu kan pokoknya fikih. Kalau orang ngaji usul fikih, dia bisa membedakan mana adat, mana muamalat, mana ibadat. Betul-betul. Mana jauhar, mana isi, mana casing. Kalau ulama NU tahu wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Ini dalam kitab saya Tuhfatul Qasih, kitab saya tentang Syekh Nawawi. Jadi saya sudah berikan beliau, berisi nazam-nazam tentang NU dan juga tentang Syekh Nawawi. Murid-muridnya Syekh Nawawi saya sebut, guru-gurunya Syekh Nawawi saya sebut. Dari Tatar Sunda diantaranya adalah Ajengan Yusuf Baing Purwakarta. Syekh Nawawi dulu sebelum berangkat ke Mekah ngaji dari Sunda dulu. Maka saya bilang, fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wa dha misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wa dimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti kata Zaini Dahlana wa fil Batawi Sayyid Usmana walil i'anati Syatal Bakriyu wal Mujtaba Aqranuhu Syadiyu wa salihun mutarjimut tafsiri lil Kartini Kartini lil Kartinil faiqatit ta'thiri. Itu guru-gurunya dan temannya. Muridnya siapa? Salah satunya muridnya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas gurunya Ki Muhammad Subandi. Ki Muhammad Subandi gurunya Ki Ruhyat. Berarti Ki Ruhyat cucu cicit gurunya buyut saya, Syekh Nawawi. Iya. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasi wal khalilu dhul athar wa asnawi man bihi jullu atabar. Sangat panjang kitab ini.
Nah, nanti Anda cari itu kitabnya. Itu bicara tentang bagaimana mata rantai keilmuan ulama Indonesia sampai Kiai Wahab Hasbullah, sampai Kiai Hashim Asy'ari, bahkan pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri, Ki Abdul Wahhab Hasbullah, wa akhuhu Bishri, dan saudaranya siapa? Ki Bishri Sansuri. Tabatatun murunatun wa dhahari. Masya Allah. Nah, untungnya kita belajar agama dari masyayikh NU yang tidak kaku. Pemikirannya seperti apa NU itu? Tidak ekstrim kanan tapi tengah-tengah. Kata saya, NU itu tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Tawassut, tawazun, i'tidal, apa namanya tadi? Tasamuh. Ini kan sudah hafal ini orang yang ikut Makesta. Dari zaman Makesta sudah belajar kan? Ansor sudah belajar. Yang kemarin MKNU. Ya sekarang MKNU dianggapnya baru level 1. Harus ikut lagi nanti ya. Siap, yang mau jadi ketua PC harus ikut lagi. Namanya PMKNU. Nanti habis PMKNU ada lagi namanya AKNU. Kalau sudah punya itu, nanti NU akan menyalurkan ini kader-kadernya. Yang pantas jadi bupati siapa, yang pantas jadi komisaris siapa, yang pantas jadi menteri siapa. Itu dari situlah akan dikader oleh NU. Jelas kaderisasi kita. Nah, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syaraina mu'aridah. Selain tawassut, tawazun, tasamu, i'tidal, NU itu apa cirinya? Tidak kaku itu salah satunya murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syaraina mu'aridah. NU itu kalau sama budaya murahiban, mengucapkan marhaban. Termasuk tadi selawatan pakai lagu Sunda. Bahkan bukan hanya lagu Sunda lafalnya Arab. Kalau perlu kalimatnya Sunda, kalimatnya Jawa, tidak masalah. Yang penting isinya. Ini di kampungnya Ki Juhadi, itu kalau selawatan pengajian pakai bahasa Cirebon Indramayuan. Itu kalau didengerin panturanan itu lucu juga. Jawa Nenyong ya. Itu kalau selawatan asik dengernya. Alamate ahli neraka anapapat kaping siji duwe ati sing hasudan. Ping pindone dadi uwong medit pisan. Ping telune duwe wajah sing mrengutan. Itu selawatan. Dia pakai lagu Sunda, lagu Jawa, bahasa Jawa. Kalau NU nggak apa-apa, yang penting isinya. Saya sering ceritakan kemana-mana, alhamdulillah perjalanan saya keliling dunia, saya merasakan betapa indahnya budaya itu. Jadi kalau katanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama Islam ini adalah agama yang memang membawa rahmat buat seluruh manusia. Saya rasakan di mana-mana. Saya ke Jepang, saya ke Korea, itu selawatan Korea ada. Ke Cina, selawatan Cina ada. Saya ke Pakistan, ke Afghanistan, selawatan Pakistan, Afghanistan ada, Pak. Ya Allah, waktu di Cina saya main di daerah Cina Barat Tengah. Daerahnya namanya Provinsi Lanzhou. Teman saya namanya Dr. Abu Bakar. Dia S1, S2-nya dari Jamiah Islamiyah Pakistan, Islamabad. S3-nya ambil doktor
dari Amerika. Ini kiai di Cina tapi kaya raya. Karena kiai tapi bisnisnya banyak, hotelnya, pabriknya. Jadi saya diajak ke pabrik-pabrik di Cina yang punya orang Islam semua. Itu yang sering saya cerita itu. Kudungan, sorban, tasbih yang kalau kita beli lagi haji murah-murah, betul nggak? 5 real, 2 real, 3 real. Yang orang Tasik begitu keluar masjid ditawarin, Siti Rahmah 5 real, 5 real. Haji 5 real. Sorban ditawarin 5 real, kudungan 5 real. Mau nawar 2 real bingung. Bahasa Arabnya apa ya 2 real? Ingat sembahyang subuh, wan rakaataini. Untung yang dagang paham, orang Tasik ya. Dijawab la. Salat rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau 3 katanya. Bukan 3 rakaat, maksudnya 3 real. Itu saya di sana melihat, oh ternyata budaya itu pasti mempengaruhi kepada keislaman seseorang. Tapi tidak masalah, budaya itu dalam pandangan NU diterima malam takun li syar'ina mu'aridah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah itulah yang saya ceritakan kemana-mana. Saya dengar orang Cina adzannya saja lagunya Mandarin. Lagunya Mandarin. Saya masih rekam di HP saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata saya, ini kalau orang Cina adanya saja Mandarin, kata saya pasti kalau baca sholawat asyraqal lagunya lagu Wong Fai Hung, lagu Jet Li. Begitu asyraqal kayak tadi, bukan ya Nabi salam alaika. Cina tidak begitu, bangun dia pasti lagunya ya Nabi salam alaik, blung blung blung. Ya Rasul salam alaik, blung blung blung. Nah, kalau dia belajarnya sama ulama NU, ditanya bagaimana selawatan semacam ini, pasti bilang boleh. Karena yang penting isinya sholawat. Karena kalau nanti Anda ke Pakistan, ke India, ke Afghanistan, sholawatan lagunya lagu kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji atfataya ya uhailal juh. Oh jadi India semua orang ini. Nah, inilah asiknya jadi orang NU. Maka saat saya ke Washington DC, 2 bulan lalu saya ke Amerika, keliling Amerika, Kanada, Montreal. Saya jelaskan bagaimana pandangan-pandangan NU pada tokoh-tokoh agama baik yang muslim maupun non-muslim. Ada seorang imam besar di New York, saya jelaskan tentang NU yang tadi itu, tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuh, termasuk akomodatif terhadap budaya, termasuk ajarannya yang selalu mengajarkan cinta pada agama dan cinta pada negara dalam satu tarikan nafas. Kata saya dalam kitab saya, fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Fa in takun lidinika fa in takun lil watani muhibba
kalau Anda pada tanah air Anda mencintai, lidinika takun asyadda hubba, maka Anda pada agama juga harus cinta. Itu seorang imam di sana dengan istrinya, dia asalnya dari Afrika. Begitu saya sudah menjelaskan tentang pandangan-pandangan NU, dia langsung bilang, "Tuan, tolong dicatat, hari ini NU mendapat 2 anggota baru, saya dan istri saya." Masya Allah. Itu. Jadi memang NU ini harus mendunia, salah satunya itu keliling. Gus Yahya keliling ke Eropa, ke Arab Saudi dalam pertemuan agama-agama, ya saya keliling juga ke Amerika, ke Kanada. Saya datang ke Montreal, ya ke McGill University. Harus bangga Pak, alhamdulillah. Biasanya orang yang ke McGill itu yang kuliah, ya. Saya ke McGill juga, alhamdulillah, bawa kitab saya alhamdulillah sudah masuk perpustakaan McGill. Alhamdulillah. Saya bangga jadi santri karena saya ini produk pesantren asli. Sama seperti bapak-bapak yang alumni di sini termasuk Kang Uyan. Saya asli santrinya Ki Sahal, tidak kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Umur 18 saya pulang, ya sudah mengamalkan ilmu seperti Kiai tadi, terus baca kitab dari yang paling kecil, Safinah, Kasyifah, Fathul Qarib, naik Tahrir, naik lagi Fathul Wahab, terus naik lagi, naik. Insya Allah lama-lama kita bisa menulis, insya Allah lama-lama kita bisa. Ya, kenapa? Ya karena ulama-ulama kita ini hebat-hebat sejak dulu. Ya, hanya kita butuh inspirator. Buat saya inspirator saya guru saya, Ki Sahal Mahfud. Ki Sahal Mahfud alimil allamah, umur 24 tahun sudah memberi ta'liq pada kitab Lubbul Usul, Ghayatul Wusul. Ya. Kemudian umur segitu juga beliau sudah memberi ta'liq pada kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang diberi nama Tanwirul Basair 'alal Ashbah wan Nadhair. Saya bawa kitab itu ke Pakistan, saya bertemu dengan mufti Pakistan, beliau kagum. Ini ada orang gak pernah keluar negeri, belajar di luar negeri, ngarang kitab semacam ini. Kata saya, itulah guru saya, murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Rupanya mufti Pakistan bilang, Masya Allah, Syekh Yasin Al-Fadani hadha syaikhi hinama ataraddad ila Makkah fi am kada ila am kada. Itu guru saya ketika saya ke Mekah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Masya Allah. Nah, saya mencoba mengikuti guru saya. Cuman bedanya kalau guru saya menulis kitab pada saat usianya 24 tahun, saya dibalik, saya menulis kitab saat usia saya 42 tahun. Lumayan, alhamdulillah. Lah, mungkin saya ingin juga mengajak pada santri-santri Cipasung. Inspirator Anda adalah Kiai Ruhyat dan Kiai Ilyas Ruhyat, termasuk putra-putra Kiai Ilyas Ruhyat yang masih hidup saat ini, Kiai Abun Bunyamin, Kiai Komarudin dan lain-lainnya. Jadi ini NU Pak. NU itu tadi moderat. Kalau kita sudah tengah-tengah, insya Allah kita tidak akan digoyang menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kalau kanan tadi kaku, memahami agama kaku, dikit-dikit bid'ah. Nah contohnya ya, orang yang kaku itu dalam memahami biasanya tidak mau menggunakan akal. Padahal Allah menciptakan akal agar kita memahami nas Quran maupun hadis. Cuman ada batasannya. Itulah kenapa ada dalam kitab saya sebut Daurul Aqli fi Fahmin Nusus wal Maqasid. Sejauh mana akal kita pakai untuk memahami nas Quran dan maqasidus syariah. Sebab jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti jadinya liberal. Kalau tidak dipakai sama sekali akal kita, jadinya tekstual kaku. Contoh orang kaku. Ada hadis bunyinya begini. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan pernah Anda kencing di air yang tidak mengalir. Kalau orang yang memahaminya tekstual, oh berarti yang dilarang cuman kencing, berak di situ dia.
Waktu ditegur, lu kenapa berak di sini? Yang dilarang kencing. Itu sama kayak pengurus masjid bikin tulisan di masjid, dilarang kencing di sini, berak di situ. Dia bilang, kenapa kamu berak? Bapak soalnya nulisnya cuma kencing, mestinya lengkap Pak. Dilarang kencing, berak, nyuci, WC segala macam di situ katanya. Wah, susah nih ketemu orang kayak begini. Ini orang pekok namanya. Kalau orang bisa memahami, kan mestinya kenapa dilarang kencing di situ kan ada maksud. Sebuah teks tidak pernah bisa dilepaskan dari sebuah konteks. Betul betul. Pasti ketika Allah lewat Quran dan hadisnya, lewat Nabi memerintahkan atau melarang sesuatu, pasti ada satu maqasid, ada satu tujuan. Tujuannya apa? Itu dipahami. Kalau kencing dilarang karena dikhawatirkan atau karena di situ mengotori air, maka mohon maaf seluruh aktivitas yang mengotori air juga dilarang, termasuk berak dan lain sebagainya. Lah ini yang bisa kayak begini nih orang yang belajar di pesantren ngaji usul fikih, maka beruntunglah alhamdulillah santri-santri Cipasung. Kalau mondok sekarang saya tambahin, tolong sampai tamat. Kalau sampai tamat aliyah, saya tahu di sini sudah belajar alatnya mapan, belajar usul fikihnya, belajar balaghahnya mapan, qawaid fikihnya mapan, asbah wan nadzairnya dibaca. Insyaallah walaupun tidak jadi kiai terkenal, walaupun tidak punya pesantren, paling tidak paham agama. Sebab orang yang dikehendaki baik itu salah satu cirinya paham agama. Tadi saya dikawal sama patwal. Katanya patwal ini atasannya alumni Cipasung. Oh, berarti santri semuanya santri tidak harus jadi kiai. Betul. Santri dididik itu kan supaya tadi memiliki agama dan adab. Sesudah nanti dia tamat, mau jadi kiai, mau jadi polisi, mau jadi bupati, mau jadi teknokrat, boleh apa boleh? Boleh. Alhamdulillah kalau kita punya bupati kayak tadi itu sambutannya fasih. Alhamdulillah. Punya polisi alumni itu saya senang Pak. Saya justru kalau keliling itu dunia, mendatangi PCI NU di Eropa, di Jepang. Itu di Jepang saya ketemu Mustasyar NU Profesor Abdul Aziz, Profesor Nuklir. Saya bertemu kemarin di Montreal, Kanada, Profesor siapa lupa saya, orang Wonosobo, dia profesor ahli tambang. Murid-muridnya itu orang-orang Montreal, Kanada. Saya belum lama ketemu juga doktor, ya dari pesantren, doktor matematika dari Amerika dan kemudian dari Australia. Itu begitu ketemu dengan Pak Ki Maruf Amin, ajudannya bilang, sini nomor HP-mu, kita butuh yang kayak begini. Kata Ki Maruf, catat nomor HP-nya. Jadi justru NU ini kekurangan yang sarjana seperti ini, sarjana nuklir, sarjana matematika, sarjana pertambangan, sarjana profesor planologi atau tata kota. Ya kalau yang sarjana-sarjana syariah atau yang disebut sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah, ya kita sudah kebanyakan guys. Alhamdulillah. Ya ngesake lah yang model kakuyan udah kebanyakan, udah kebanyakan. Nah yang kita kurang itu. Tapi tidak apa-apa. NU itu memang ya core kegiatannya memang agama. Karena NU itu organisasi diniyah ijtimaiyah. Itu kenapa ya dalam susunan wakil ketua umum, walaupun saya masih muda, saya nomor 1. Baru yang lain wakil ketua umum, yang tua-tua. Rupanya Gus Yahya ketika saya tanya, kenapa kok saya diminta jadi wakil ketua umum? Kan gini Pak, NU itu diniyah ijtimaiyah, organisasi yang ngurusi agama dan sosial. Boleh punya rumah sakit, NU boleh punya kampus macam-macam, tapi tetap kegiatan utama Nahdlatul Ulama adalah diniyah agama. Oh, itu karenanya pesantren dan lain sebagainya ada pada bagian keagamaan dan ada di bagian saya. Karena ini Pak, saya mau ceritain.
Saya kemarin keluar negeri itu ya dengan teman saya dari ormas lain, saya nggak mau sebut lah. Ormas apa gitu nggak, saya mau sebut nggak enak. Teman saya dari ormas lain itu cerita begini. Ormas kami ini ya banyak universitasnya, banyak rumah sakitnya, tapi akhirnya kiainya sedikit. Paham nggak nih kira-kira? Paham nggak nih kira-kira? Rumah sakit banyak, kampus banyak, kiai sedikit. Itu kenapa? Makanya yang ahli fatwa, yang ahli alim-alim rata-rata dari Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama tidak pernah kehabisan ulama-ulama yang alim, ahli fatwa, yang bisa ngarang kitab, muncul seperti Gus Baha. Gus Baha itu yang alim-alim. Kakak kelas saya, walaupun ya, bukan kakak kelas langsung ya, beliau kan di Sarang, tapi saya memang sudah melihat Gus Baha itu, saya mungkin beda sekitar 7 tahun dengan beliau. Saya lihat Masya Allah ada orang kok alimnya kayak begitu. Nah, kenapa NU tidak pernah habis kader-kader semacam ini? Karena NU adalah pesantren, dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama. Ini. NU adalah pesantren, dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama. 30.000 pesantren di Indonesia, 28.000-nya di bawah Nahdlatul Ulama. Salah satunya Cipasung, yang Cipasung punya alumninya bikin pesantren. Bayangkan begitu banyak. Selama pesantren-pesantren NU masih kuat tafakuh fid dinnya, saya masih yakin insya Allah NU tidak akan pernah kehabisan stok ulamanya. Makanya daripada bapak, ibu-ibu yang punya anak tadi, jangan pernah sekali lagi merasa ragu-ragu memasukkan anaknya di pesantren NU. Saya tadi baru di perjalanan diwawancarai oleh wartawan, Pak, bagaimana ini setelah kasus yang ramai di Jawa Timur itu? Ya, banyak orang kemudian ragu-ragu naruh anaknya di pondok. Terus kemudian bingung, bagaimana saya taruh anak saya di pondok mana? Karena pondok itu kan ada yang NU, ada yang bukan. Saya bilang begini, kalau bingung, tanya sama ulama setempat yang jelas-jelas nasabnya, sanadnya, keilmuannya, ke-NU-annya, tanya pada ulama di kampung Anda. Kalau mau mondokin anak di mana, maka insya Allah kalau bertanya pada ulama NU akan disarankan masuk ke pondok NU, kan begitu. Dan kalau sudah masuk di NU, insya Allah kita akan dapat keberkahan. Amin. Idza syi'ta an tahya sa'idan mubaraka binahdatina ahbib wa rabbuka manihu famanhajuha adlun wa wastun wa rahmatun maqasiduha linnasi yusrun wa samihu فأيمن بها تبعا ونصرا عزيزها فعيشك موفور وعرقك صالح فحسبك إن تعجب إليها مكارما تولى التقي والكرام وتفرح إذا شئت أن تحيا. Jika Anda ingin hidup sa'id dan beruntung, mubarakan dan penuh barakah, binahdatina ahbib, maka cintailah Nahdlatul Ulama, wa rabbuka manihu, maka insyaallah Rabbmu, Tuhanmu akan banyak memberi anugerah padamu. Famanhajuha adlun, karena manhajnya Nahdlatul Ulama adlun, berisi tentang ajaran keadilan, wa wastun dan kemoderatan, wa rahmatun dan mengajarkan rahmat, maqasiduha linnasi yusrun wa samihu, dan maqasid yang diajarkan oleh NU adalah yusrun, kemudahan, wa samihu dan penuh dengan toleransi. Fa'aimin biha, maka beruntunglah Anda, taba'an menjadi pengikut NU, wa nasran dan pendukungnya, azizaha untuk kemajuan NU, fa'aishuka maufurun, insyaallah kehidupan kita semua dimudahkan Allah, amin. Wa irquka salihu, dan keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh, amin.
Kenapa kita harus bangga? Fahasbuka in ta'jab ilaiha makarima. Cukuplah kalau Anda ingin kagum. Kenapa NU begitu kayak begini? NU itu bapak-bapak, ibu-ibu, berkahi tapi malati, kata orang Jawa. Bisa membawa berkah tapi juga membawa kualat. Kalau kita ikhlas, khidmah, cinta sama NU, insya Allah berkah. Contohnya mana? Pesantren ini. Pesantren ini pesantren dari mulai muasisnya, Ki Ruhyat, dan kemudian penerusnya cinta sama NU. Maka alhamdulillah Cipasung berkah. Amin. Ya, tapi juga NU bisa membawa kualat. Kalau orang berkhidmat sama NU tidak ikhlas, hati-hati kualat. Kenapa bisa demikian? NU begitu hebat. Kata saya, tawallat taqiyyu wal kiramu wa tafrahu. Karena organisasi ini dijaga, dipegang oleh orang-orang yang takwa, diawasi oleh para wali-wali yang mulia. Wa tafrahu, mereka yang menjaga NU, para wali ini selalu senang melihat NU. Makanya berkah. Mana ada organisasi sudah 100 tahun yang anggotanya bukan semakin menurun tapi semakin banyak. Kalau bukan Nahdlatul Ulama. Seluruh dunia kalau tahu berapa anggota NU, saya bilang 100 sampai 120 juta. Kagum semua. Kok bisa kayak begitu? Dananya dari mana? Urunan. Namanya aja NU, ya. Narik urunan. Ini NU yang benar, bukan NU nunut urip. Nah itu berkah. Makanya alhamdulillah kantor-kantornya dibangun urunan sampai sekarang. Nah, kenapa bisa begini? Ya, karena pendirinya para wali, dijaga para wali, insyaallah sampai hari kiamat. Tawallat taqiyyu wal kiramu wa tafrahu. Saudara-saudara, tidak terasa sudah jam 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.